mau berdoa kiranya Tuhan berkati kami dalam pembelajaran ini agar berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir pelajaran. Ya Tuhan, kiranya ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah, silakan duduk kembali anak-anak Ibu. Sebelum kita masuk pelajaran, Ibu mau tanya dulu. Semuanya hadir? Hadir. Teman Ibu lihat semua datang bersukacita. Semua sehat? Sehat. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu mau tanya, adakah yang masih ingat pelajaran yang masih kelas 3? Ayo. Masih ingat kan? Masih. Jadi ini kita akan memulainya pelajaran kita. Ya. Wah. Tidak mau dibuka besar. Oke, baiklah kita akan lihat pelajaran kita hari ini. Karena tadi laptop Ibu bermasalah. Bentar ya. Tolong Pak. Tidak ngerti bukaan. Maaf tadi kan laptop Ibu bermasalah. Jadi pas kelas 3 kita sudah pelajari tentang yaitu Allah menciptakan. Dalam berapa hari Allah itu menciptakan? Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Tetapi di sini kita melanjutkan pelajaran kita, ya. Pelajaran di kelas 4 bahwasanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Tetapi sebelum kita masuk ke pembelajaran kita kelas 4, adakah yang masih ingat, ya, cara Allah menciptakan alam semesta dari hari pertama sampai hari ke-6? Apakah ada perbedaannya dengan menciptakan manusia? Sekarang kita lihat apa yang membedakan ciptaan Allah itu dengan yang lainnya, manusia dengan yang lainnya. Apa saja ciptaan Allah yang hidup? Tumbuhan, apalagi? Hewan. Apakah sama manusia dengan ciptaan itu? Tidak. Apa yang membedakan manusia itu dengan tumbuhan? Manusia mempunyai pikiran, tumbuhan punya ada pikiran? Tidak. Kalau dikatakan sama hewan, berbeda tidak manusia itu? Berbeda. Manusia itu adalah ciptaan yang sangat istimewa. Oke, sekarang coba kita baca judul pelajaran kita. 1, 2 ya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Ada yang tahu di kitab mana ini? Penciptaan itu di kitab mana, nak? Iya, kita sudah pelajari di kelas 3 bahwa itu terdapat di Kejadian 1. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu akan memberitahukan di sini ada apa? Tujuan pembelajaran. Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. 1. Menjelaskan bukti-bukti Allah menciptakan laki-laki perempuan sama istimewa di mata Allah. Kedua, mendaftarkan hal-hal yang dapat dilakukan laki-laki dan perempuan sebagai ciptaan Allah yang sama martabat dan derajatnya. Ketiga, membuat doa syukur. Tentu sudah biasa kita lakukan membuat semua doa ya. Lalu nanti akan kita bahas ini. Akan kita rumuskan ini nanti tujuan pembelajaran ini dapat membuktikan bahwasanya laki-laki dan perempuan itu sama di mata Tuhan. Lalu apa yang bisa dilakukan manusia itu untuk merawat ciptaan lainnya. Baiklah, sebelum kita lanjut, Ibu ada pilihnya. Ya, kita akan menonton. Oke, tunggu dulu ya. Oke, perhatikan nanti filmnya. Oke.
semua ciptaannya yang begitu indah dan begitu baik. Lalu Tuhan Allah mengambil debu dan tanah, lalu Tuhan Allah membentuk tanah dan debu itu. Lalu Tuhan menciptakan manusia. Dia membentuk debu dan tanah itu, membentuk kepalanya, membentuk kakinya, membentuk tangannya, membentuk matanya, hidungnya, mulutnya, dan semua yang Tuhan bentuk adalah semuanya baik. Jadilah manusia pertama, yaitu laki-laki, dan Tuhan menjadikan laki-laki itu dan menamai dia Adam. God made Adam. Allah menciptakan manusia itu, lalu Allah menghembuskan nafasnya kepada Adam dan Adam menjadi hidup. Tuhan sangat mengasihi Adam. Tuhan melihat bahwa seorang diri saja tidak baik. Akhirnya Tuhan membentuk dan menciptakan manusia kedua, yaitu perempuan yang dinamainya Hawa. Ada laki-laki boy and perempuan girl, dan Tuhan memberkati mereka. Oke, sudah ditonton tadi? Oke, bagaimana tadi yang kita saksikan filmnya? Ya, apa yang kalian lihat tadi di situ? Proses penciptaan manusia. Allah membentuknya sendiri. Video lain kan? Allah membentuknya sendiri, pakai tangannya sendiri. Ya, di situ tadi yang diciptakan itu apakah hanya laki-laki? Cukupkah hanya laki-laki? Tidak. Lalu apa yang dibuatnya tadi? Sudah dibuatnya laki-laki, lalu diapanya lagi? Iya, sekarang kita lihat. Coba kita baca naskah kitab kita, yaitu Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Oke, tunggu. Oke, ayat laki-laki ayat 26, 1, 2 ya. Berfirman, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas kita dan jauh atas seluruh bumi dan atas segala yang merayap di bumi. Oke, ayat yang gantinya perempuan, 1, 2 ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Sama-sama 28, 1, 2 ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranaklah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, jadi di ayat 26 itu sudah jelas dikatakan bahwa manusia itu merupakan gambar siapa? Gambar Allah. Tetapi bukan yang dikatakan di sana sebagai gambar, tetapi apa? Sifat-sifat yang baik. Allah itu Allah penyayang, Allah apalagi pengasih. Jadi sifat-sifat itu yang dikatakan segambar dengan Allah, bukan mukanya. Tetapi sifat-sifat yang ada di Allah itu harus ada di diri kita sebagai ciptaan. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak boleh beda-bedakan. Oh, laki-laki lebih rendah. Sama di mata Tuhan laki-laki dan perempuan, walaupun istilahnya masih ada istiadat yang masih membedakan, tetapi bagi Tuhan itu sama. Lalu kita lihat dari situ bahwasannya dikatakan juga di ayat 27 itu tadi sudah dikatakan menurut gambar dan rupa Allah. Lalu diberi tanggung jawab terhadap manusia itu. Tuhan memberikan kita tanggung jawab nggak? Apa tanggung jawabnya coba? Sebagai ciptaan Allah yang istimewa, yang mempunyai derajat,
menjaga apa? Menjaga ciptaannya. Cukupkah dijaga-jaga? Tetapi apa yang kita lakukan selain menjaga? Merawat. Boleh tak menikmati hasilnya? Boleh. Makanya peliharalah kalau ada tumbuhannya di rumah, hewannya di rumah, terutama taman sekolah. Kalau bunganya bagus, enak dan memandangnya. Berarti itu adalah tugas dan tanggung jawab manusia. Lalu apa yang terakhirnya? Ada 3 poin kan? Yaitu tadi bahwasannya manusia itu adalah gambar Allah atau mempunyai sifat-sifat yang baik. Yang kedua, dapat merawat lingkungan dengan baik. Yang ketiga ini yang sering disalahgunakan, ya, bahwa laki-laki dan perempuan itu mempunyai berkat yang sama. Kenapa dikatakan mempunyai berkat yang sama? Siapa yang bisa kasih pendapat? Ayo. Kalau ibu tanya contohnya di SD 38 Pangkal Pinang, dibedakan enggak belajarnya laki-laki dan perempuan? Boleh enggak jadi pemimpin perempuan? Boleh enggak jadi pemimpin laki-laki? Ada enggak kepala sekolah kita pernah laki-laki? Perempuan? Nah, berarti itu contohnya bahwasannya laki-laki, perempuan mempunyai derajat atau martabat yang sama. Lalu Allah tadi memberikan berkat yang sama. Sama seperti yang kita tonton tadi videonya kan? Ada berkat yang sama. Baiklah, lalu kita lihat lagi. Inilah poin-poin yang akan kita ambil dari nacita ini. Yang pertama adalah 1, 2 ya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan segambaran Allah. Yang kedua, poin kedua, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama pentingnya karena keduanya mendapatkan tugas dan tanggung jawab. Poin ketiga, Allah memberikan berkat yang sama terhadap laki-laki dan perempuan karena Allah memberikan Iya, ketiga bukti inilah yang membuktikan bahwasannya laki-laki dan perempuan itu mempunyai martabat dan derajat yang sama. Jadi tidak boleh beda-bedakan ya. Oke lah, sebelum kita melakukan kerja kelompok, ibu akan bagi dulu LKPD-nya, nanti kita akan prestasikan. Oke, kita bagi. Ini kelompok bintang. Oke, silakan. Cepat ya nak. Kelompok bulan. Coba. Di situ sudah ada tugas kamu. Tolong. Ya. Kurang? Oke. Di situ sudah ada soal di EKPD-nya bukan? Sudah dibuka? Ya. Udah langsung tiap kelompok membahasnya. Oke, tolong disimak. Perhatikan kertas yang sudah dibagikan. Ya, ayo siapa yang langsung dibagi? Cari jawabannya. Ya, ayo. Coba diamati, diperhatikan, dikerjakan secara serius. Jangan banyak melamun. Ayo kelompok ini. Kerjasama ayo, kerjasama. Kalau kerja kelompok itu harus jangan berdua bertiga langsung. Ayo. Ayo nak. Oke. Ayo siap. Ayo. Oke, ada kelompok yang sudah selesai?
Allah memberkati laki-laki dan perempuan. Teks Alkitabnya terdapat pada Kejadian 1 ayat 27. Nomor 4. Manusia diciptakan agar berkuasa atas seluruh bumi. Manusia diberi tanggung jawab untuk berkuasa atas ciptaan Allah. Teks Alkitabnya terdapat dari Kejadian 1 ayat 28. Penelitian hasil prestasi kami. Bagaimana? Setuju? Ayo kasih tepuk tangan. Sekarang mari kita dengarkan kelompok bulan, siap? Oke, silakan maju. Kelompok bulan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok bulan atau kelompok bulan akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Yang pertama, keterangan 1. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Teks Alkitab ada di Kejadian 1 ayat 26. 2. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Teks Alkitabnya di Kejadian 1 ayat 27. 3. Allah memberkati laki-laki dan perempuan. Teks Alkitabnya di Kejadian 1 ayat 27. Manusia diberi ciptakan agar berkuasa atas seluruh bumi. Manusia diberi tanggung jawab untuk berkuasa atas ciptaan Allah. Teks Alkitabnya di Kejadian 1 ayat 28. Bagaimana? Setuju dengan jawabannya dari kelompok bintang? Ada yang menanggapi? Sudah bagus? Sudah benar? Oke, kasih aplaus dulu. Ya. Baiklah, ternyata hari ini semua menyimak materi kita bisa menjawab. Kelompok bintang kelompok 1 dapat nilai 100, kelompok bulan kelompok 2 mendapat nilai 100. Tepuk tangan. Ya, silakan kesimpulannya. Kita itu adalah manusia ciptaan yang istimewa. Jadi laki-laki dan perempuan sama-sama di hadapan Tuhan. Laki-laki dan perempuan mendapatkan berkat yang sama. Kalau begitu, dari hari ini sampai kamu lulus nanti, sampai kamu dewasa, tidak boleh membedakan laki-laki dan perempuan. Baiklah, sebelum kita tutup pelajaran kita ini, mari kita berikan sebentar tepuk Laskar Kristus. Firman Tuhan ku terima, ku wartakan, karena aku saksi Kristus. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita di siang hari ini, sebelum kita pulang, simpan dulu, tutup Alkitabnya. Sikap berdoa agar kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, sikap berdoa, kita berdoa. Kami memuji memuliakan Kau Allah yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa buat siang ini kami masih dapat mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Bapa agar dapat merenungkannya sehingga firman-Mu itu bagi pelita, bagi kehidupan kami, terang bagi jalan kami. Kami serahkan hidup dan jiwa raga kami hanya kepada-Mu Tuhan. Kau berkati kami, Engkau berkati kami yang akan pulang ke rumah kami masing-masing. Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.